Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Jalotunisa dari kelas 1B jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Keguruan dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Hafidh Rustiawan selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dalam bentuk video, yaitu ada 3 soal. Yang pertama yaitu bagaimana jika kita lupa rokaat pada saat melakukan sholat. Yang kedua adalah video mengenai cara memandikan dan mengafani mayat. Yang ketiga yaitu tata cara bagaimana kita sebagai imam pada saat sholat Jumat. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara kita pada saat melakukan sholat itu lupa rokaat. Apa yang seorang muslim harus lakukan? Oke, saya akan menjawabnya. Perlu kita ketahui pada saat kita melaksanakan sholat lalu lupa rokaatnya, apakah kita sudah melakukan rokaat ke yang keberapa, apakah ada yang terlewat atau ada yang terlebih atau ada yang kurang, itu kita tidak apa-apa di dalam agama Islam dan juga tidak akan membatalkan sholatnya. Jadi seorang muslim hanya perlu melakukan sujud, yaitu sujud sahwi. Nah, jika kalian menyadari ketika sholat ada kekurangan dalam rokaat, itu kalian bisa langsung menambahkan rokaatnya pada ketika kalian sholat. Lalu kalian melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Begitupun sebaliknya jika kelebihan rokaat ataupun lupa rokaat seperti itu. Nah, jadi cara sujud sahwi itu sama saja seperti sujud-sujud yang lainnya, cuma yang membedakannya adalah ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud itu disyariatkan di dalam Islam untuk melafalkan takbir. Oke, mungkin hanya segitu yang saya bisa jawab dari soal yang pertama. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita memandikan jenazah. Oke, yang pertama yang kita harus persiapkan yaitu ada air, sabun seperti ini. Terus ada handuk untuk menutupi si mayatnya dan harus pakai air yang bersih. Baik, sebelum memandikan jenazah, kita harus membaca niatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan niat jenazah bagi jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla ahadza mayyiti lillahi ta'ala. Amin. Nah, lalu kita siramkan si jenazahnya terlebih dahulu menggunakan air sabun. Tangan-tangannya juga harus bersih. Terus yang selanjutnya yaitu membersihkan lubang hidung. Membersihkan giginya, ketiaknya, lalu jika itu kita tekankan perutnya agar si kotorannya keluar seperti ini. Jika ada kotoran, langsung kita cuci tangannya. Baik, sudah dibersihkan semuanya, kakinya juga, ini bagian ininya juga
Rambutnya juga kita bersihkan. Setelah ini kita basuh dari ujung rambut sampai ujung rambut. Habis itu kita miringkan si jenazahnya ke kanan seperti ini. Kita siramkan si punggungnya. Begitupun sebaliknya. Setelah semuanya bersih, jenazah itu harus diwudukan seperti layaknya sholat. Telinganya, lalu kakinya. Oke, baik. Setelah jenazahnya udah selesai dimandikan, lalu kita ambil kain yang kering untuk menutupi jenazahnya, dihandukkan. Setelah itu seperti ini, lalu kita bawa dan untuk siap dikafani seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengafani jenazah. Dan di sini saya mempunyai bahan-bahan dan mohon maaf sebelumnya untuk bahan-bahannya mungkin tidak sesuai dengan yang aslinya memakai kain kafan. Di sini saya hanya mempraktekkan saja, jadi saya menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Yang pertama yaitu ada kain kafan yang saya ganti dengan kain warna putih. Terus yang keduanya ada talinya, itu saya pakai tali rafia. Nah, dan jenazahnya pun saya pakai boneka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada 5 tali buat mengikat si jenazahnya. Yang pertama yaitu ada bagian kepala, yang kedua ada bagian leher, yang ketiga ada bagian dada, yang keempat ada bagian lutut, dan yang kelima ada bagian kaki. Oke, baik, step yang selanjutnya yaitu letakkan kain. Letakkan kain seperti ini. Lalu letakkan lagi kain yang kedua. Seperti ini. Terakhir ada kain ini, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Baik, yang selanjutnya yaitu letakkan kerudung jenazah. Yang kedua yaitu letakkan baju jenazah. Yang ketiga, letakkan celana dalam jenazah untuk menutupi kemaluannya. Yang terakhir, letakkan sarung untuk si jenazahnya. Nah, mungkin ada di beberapa yang si kainnya itu lebih baik ditaburi kapur barus seperti ini.
Bisa juga diganti dengan wangi-wangian seperti minyak wangi, seperti itu yang disesuaikan untuk jenazah ya. Lalu letakkan si jenazah ini yang sudah dimandikan dan ditutupi oleh kain. Seperti ini. Terus yang step selanjutnya yaitu kita pakaikan celana dalam buat si jenazahnya, terus kita pakaikan sarung, terus kita pakaikan bajunya untuk menutupi badannya, lalu kita pakaikan kerudung buat si jenazah. Baik, step selanjutnya yaitu kita tutupi si mayatnya ini atau jenazahnya ini dengan satu kain seperti ini. Nah, jika ada saudaranya yang masih di perjalanan dan belum sempat melihat terakhir kalinya jenazah, maka si jenazah ini boleh mukanya dulu tidak ditutupi. Tapi di sini saya akan menutupinya saja dengan full. Next, ini kain kafan yang selanjutnya. Nah, baik, jika sudah tertutup seperti ini. Oke, baik. Ketika jenazahnya sudah tertutup seperti ini, kita akan menarikannya terlebih dahulu dari mulai kaki. Terus yang kedua ada bagian lutut. Yang ketiga ada bagian leher, bagian ini dada, bagian dada ya. Terus ini ada bagian leher si jenazah. Dan yang terakhir ada bagian kepala. Nah, baik, inilah jenazah yang sudah dikafani dan siap untuk disolatkan lalu dikuburkan. Baik, oke, segitu dulu untuk bagaimana cara mengafani jenazah. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Yang pertama yaitu membaca niat sebagaimana seorang imam. Niatnya yaitu usolli fardhu jum'ati adaan mustaqbilal kiblati imam malillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu membaca takbiratul ihram dengan membaca takbir Allahu Akbar, membaca doa iftitah, membaca al-Fatihah, membaca surat pendek. Ruku dengan tumanina, ihtidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina. Di antara dua sujud dengan tumanina, sujud kedua dengan tumanina, dan berdiri lagi melaksanakan rakaat yang kedua. Membaca surat al-Fatihah, membaca surat pendek, membaca surat al-Fatihah, ruku dengan tumanina, ruku dengan tumanina, ihtidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina,
duduk di antara dua tumanina, sujud kedua dengan tumanina, lalu tasyahud akhir dengan tumanina. Setelah itu salam menengok ke kanan serta ke kiri hingga wajah nyamping tampak di belakang. Baik, setelah melakukan sholat Jumat, biasanya seorang imam itu akan melaksanakan doa bersama makmumnya yang di belakang. Doanya yaitu Allahumma ya Boy, ya Hamid, ya Mubidu, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, agni bihalailika an haramik wa bitiatika mayashtik wa bihabdika aman siwak.